Tentu saja kami menerima Bapak Gubernur Chung Nam, Korea Selatan. Tadi siang beliau diterima langsung oleh Pak Gubernur. Dan malam ini beliau kami jamu makan malam di gedung sate sekaligus ya menyaksikan pertunjukan angklung. Bahkan beliau tadi bermain angklung langsung, bahkan menari langsung. Ternyata Pak Kim Top Markoto. Terima kasih Pak Kim. Salam untuk keluarga Chung Nam dan warga Jawa Barat. Ya, mudah-mudahan hubungan antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Chung Nam ke depan lebih baik lagi, terutama untuk membangun kesejahteraan masyarakat baik di Jawa Barat maupun di Chung Nam Korea. 하여튼 대한민국 충남과 인도네시아의 서자바주가 자매결연을 맺었기 때문에 형제와 같은 그런 곳입니다. 그래서 이번에 서자바주를 방문해서 주지사님을 비롯해서 우리 부지사님 또 우리 직원분들께서 환대해 주셔서 너무너무 감사합니다. 앞으로 대한민국과 그리고 인도네시아와 그리고 충남과 서자바주가 하나가 돼서 함께 교류하고 또 발전을. Saya melihat kalau dari kewenangannya ibaratnya macan ompong, ya. Nggak ada fungsi saya lihat apa-apa dibandingkan dengan LPSK. LPSK ini kemarin ada kejadian seorang guru memperkosa muridnya dan menggauli anaknya di Berandan. Ini LPSK menangani secara khusus. Harusnya ini adalah tugas KPAI sebenarnya. Mereka diberi hak prosedural, mereka diberi bantuan administrasi, psikologi dan fasilitas restitusi. Diberikan kompensasi uang malah kepada anak korban tersebut. Padahal itu adalah lembaga perlindungan saksi dan korban. Kalau kita lihat di sini menyangkut KPAI ini kepanjangannya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tetapi kenapa lebih menyentuh lagi LPSK memberikan kontribusi kepada anak tersebut? Ini menjadi pertanyaan juga ini. Apa tugas-tugas KPAI juga? Saya juga di daerah tidak ada menyentuh dengan masyarakat yang menjadi korban khusus untuk anak-anak. Makanya kalau bisa ini Bu, kita revisi lah ini undang-undangnya. Agar KPAI ini lebih dominan daripada LPSK yang memberi santunan kepada korban tersebut daripada KPAI ini. Nggak ada apa-apanya. Mengenai kekerasan terhadap anak ya, ini sering terjadi, saya lihat ya, anak-anak yang khususnya orang tuanya banyak kerja di luarannya, terutama di area pasar yang saya saksikan sendiri. Ketika saya turun ke lapangan, itu setiap pagi itu anak-anak mereka disabetin sama sabuk orang tuanya. Dan saya juga mendapatkan berita lagi yang menyedihkan ya, ada anak yang sekolah SMA ya, itu pertama kerja sebagai di mengolah kecantikan, ternyata digiring lagi ke Kamboja dan akhirnya di sana dipaksa untuk mengoperasi judi online. Saya sangat berharap KPAI ini merupakan lembaga yang menjadi payung perlindungan khusus terhadap anak-anak kita. Sumpah ya, aku tuh nggak ngerti apa sih yang dirubutin oleh KPAI. Nih, 6,7 siswa tak tahu alasan dikirim ke barak. Ada ancaman tak naik kelas. Maksudnya gimana? Anak-anak yang lagi duduk, lagi mengaji, lagi belajar digiring gitu ke barak? Hah? Anak-anak yang bermasalah yang dikirim ke barak itu atas persetujuan orang tua. Dan setahu aku ya, di berita-berita yang beredar, sebagian besar pihak guru, pihak sekolah itu seneng anak-anak yang bermasalah dibawa ke barak. Karena yang bermasalah itu bukan 1-2 orang. Dan itu sebagian besar anak-anak yang bermasalah adalah anak-anak yang melakukan tawuran, melakukan geng motor. Pasti nggak sendiri dong ya, yang namanya tawuran itu pasti banyak. Ini logika aku aja ya. Kalau memang selama ini KPAI bisa mengatasi tawuran pelajar, nggak mungkin juga dong diambil alih oleh Kang Deddy, ya nggak sih? Terus ya, menurut hemat aku, seharusnya KPAI itu tugasnya hanya pengawasan, makanya nggak ada tindakan. Apa gunanya? KPAI itu seneng karena sebagian masalah diatasi oleh Kang Deddy. Kan bisa KPAI menyelesaikan masalah yang lain. Lagian kenapa? Atau dari kemarin repeh wae. Tapi sekarang Kang Deddy udah turun tangan rariwuh kabeh. Gergeten. Ampun, ting. Gua baru dapat info dari FYP TikTok tentang gaji KPAI, katanya 20-an juta lebih. Wow. Disuruh Kang Deddy Mulyadi buat 20 jutaan yang lebih bermasalah. Gajinya. Jawabannya enteng banget. Tugas KPAI cuman ngawasin doang lah. Gue juga bisa tugasnya ngawasin doang. Orang lain juga bisa tugasnya ngawasin doang. Gajinya 20-an juta lebih. Kalau kata gue mah ya mendingan nih 20-an juta lebih dibagi 2. Udah puas lu 20 juta lebih mah. 10 juta buat lu nggak apa-apa. 10 juta lagi buat ngebantu rakyat. Minimal buat ngebantu pendidikan anak-anak sekolah, pendidikan anak-anak yang kurang mampu, sama yang di barak militer juga nggak apa-apa, itu buat dibantu. Nanti kalau keluar mereka bisa dapat ilmu yang lebih tinggi, bisa dapat pekerjaan yang lebih baik.
biar nggak ada tawuran lagi, sama ngebantu anak-anak tuh yang pintar-pintar yang mempunyai wawasan tinggi, jadi bisa ngebangun negara biar lebih maju ketimbang buat lu full 20 juta per bulan. Gila, 20-an juta anjir. Bos 10 juta aja Cuma ngawasin aja. Juta, gila sebulan, gila. Bagiin aja. Warga, lu tahu kagak terkait kabar baru dari KPAI no? Oke. Abis dia di roasting no sama Komisi 13 DPR RI. Puas banget gua di situ ngedengernya. KPAI dikatain macan ompong sama Komisi 13. Terus ingat nggak Macan video gua yang ompong. terkait tolong dong DPR revisi tuh undang-undang terkait tupoksinya si KPAI. Dan ternyata guys sama Komisi 13 juga itu dia pengajuan juga itu ke Ketua DPR untuk direvisi lagi itu undang-undang terkait KPAI. Puas banget gue. Gimana kagak dipanggil macan ompong, orang ketuanya juga udah kayak nenek-nenek ompong. Bahkan kata Komisi 13 juga kalau dilihat-lihat katanya KPAI ini tuh tidak ada kinerjanya gitu kan, hanya sosialisasi aja gitu di layar kaca. Bahkan katanya KPAI ini juga tidak ada sentuhan sama sekali, tidak ada menyentuhnya sama sekali di masyarakat, baik di masyarakat perkotaan maupun masyarakat di daerah-daerah, terkhususnya untuk anak-anak. Emang iya betul, tidak ada apa-apanya. Iya betul Pak, setuju. Bahkan KPAI malah kalah sama LPSK. Konyol nih. Gercep banget nanganin kasus terkait yang ada kasus itu tuh yang guru ngaji sama santrinya itu. Lah KPAI di mana? Kagak ada, diem-diem aja, cuma sosialisasi doang di layar kaca di TV. Gemes banget gua, jijai ngelihatnya. Gua mah kalau jadi si ibu ketua KPAI malu itu. Di roasting begitu. Gak berani gue nunjukin muka, nunjukin hidung aja kok kagak berani. Malu, beneran malu bu. Dengan lu bengong-bengong begini tuh, apa-apa ngomongnya regulasi, isolasi, sambal terasi kali lu. Beneran gua mah. Udah lah mendingan turun aja, nggak usah jadi ketua. Udah bener-bener bikin malu. Jatuhnya mah ini ibaratnya lu tuh kualat dari KDM. Kualat emang enak lu ampun dah gua. Nah buat kalian yang penasaran terkait infonya, udah sana nonton ke YouTube-nya TVR Parlemen tuh. Ada semua di situ. Puas banget gue juga ngeliat di situ. Puas beneran dah baik. Ini nih perbedaan antara Rocky Gerung dengan Kang Deddy Mulyadi. Kalau Rocky Gerung itu belajar filsafat dari buku dia. Dari buku ya. Kalau Kang Deddy Mulyadi belajar filsafat itu dari kehidupan pribadinya, dari kehidupan masyarakat, dari kebutuhan masyarakat. Nah itu perbedaannya tuh. Jadi kita mau dengerin yang mana nih? Ya, mau dengerin Rocky Gerung yang belajar filsafat dari orang lain, dari tokoh-tokoh yang udah nggak ada. Apa kita mau belajar filsafat dari Kang Deddy Mulyadi yang basisnya itu ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Kang Deddy Mulyadi belajar filsafat itu dari kehidupan pribadinya, dari kehidupan kebutuhan masyarakat. Jadi mau pilih mana nih? Awas nih buat para Rocky Gerung, coba banyakin istighfar. Awas nih diserang nih sama pengikutnya Kang Deddy Mulyadi nih. Abis nih kayak yang lain nanti nih, kayak Kang Ono kayak Pak Hotman Paris Habis nanti udah sih para Rocky Gerung ya jangan macam-macam, banyakin istighfar aja, istighfar. Itulah kritikan anggota DPR RI Komisi 13 terhadap KPAI. Tugasnya ngapain aja, nggak ada gunanya, seperti macan ompong. Ya tugasnya itu cuma pengawasan, tapi gajinya 20 juta. Wow, besar sekali gajinya. Dan untuk Jabar sendiri melambung tinggi mendunia, dapat bantuan donasi hibah sebesar 113 miliar dari Gubernur Korea. Tetap maju terus Pak Didi. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.